Al-Fasi Al-Arif Billah Quddisa sirruhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung kajian kita yang pembahasannya yang terakhir ini tentang mursyid, ya, tentang mursyid. Sekedar mengulang dari awal sampai pada kajian malam ini bahwa tasawuf itu ya, ada dua makna tasawuf, dan makna itu sebetulnya menggambarkan tentang fase, ya, tahapan, tingkatan orang melakukan takarrub, ya, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf itu adalah akhlak, ya, akhlak. Misalnya ke al-ihsan, maka sangat ya, jelas Nabi pun memberikan definisi ihsan itu adalah anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Mulai dari sini sudah mulai dari sini sudah dipahami bahwa tasawuf itu mengandung dua makna, dua dimensi, dua fase. Pertama, hakikat tasawufnya yaitu anta abudallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah engkau melihat. Kenapa dibilang seolah? Karena kebiasaan orang melihat, memandang itu dengan indera, ya. Dan kita maka di situ dikasih ka'annaka tarahu, dan kita semua mengetahui, memahami bahwa Allah adalah ghaib, ya, maka iman kepada Allah itu iman kepada gaib. Gaib itu yang tidak dapat dicapai oleh indera, oleh mata, oleh telinga, ya, dan oleh pikiran. Ya, khayal pun kita tidak mampu Tuhan. Ya, kita khayalkan itu tak ada, tak dapat. Maka itu gaib. Nah, kita ibadah, ya, ibadah itu ada surahnya, suratul ibadah, ada ekspresi ibadah, ada gambaran ibadah itu yang kita lakukan, sholat, puasa. Ya, sholat orang menghadap ke kiblat, ke Ka'bah semua, seolah-olah Ka'bah itu, ya, tempat Allah tinggal di situ, padahal itu seolah-olah. Maka ulama fikih pun ketika orang dalam keadaan gelap, tidak tahu kiblat, tidak tahu arah, menurut ya keyakinan ya, kira-kira kemana begitu salatlah, karena Allah ya, ada di dalam hati. Namun diseolah-olahkan itu padahal bukan. Artinya bahwa oleh ruh, oleh kalbu itu Allah dapat dilihat. Namun penglihatan hati itu bukan seperti penglihatan mata dan pikiran. Dua alat ini
objeknya mesti ada di dunia ini, ya, ada bendanya, tapi Allah gaib, tidak ada melihat, maka Allah melihat. Artinya lakukanlah ibadah karena Allah, nanti Allah akan anugerahkan ma'rifat syuhud yang engkau dapat melakukan ihsan, itu ibadah melihat Allah. Nah, maka dari situ ulama ya, membagi tasawuf itu ada dua, ada muraqabah, ada musyahadah. Ya, ada yang memberi istilahnya begitu, ada yang memberikan istilah tasawuf itu ada dua, yang pertama muamalah, yang kedua mukasyafah. Ada lagi yang memberikan istilah, yang pertama thariqah, yang kedua haqiqah. Ada lagi yang mengatakan yang pertama as-sair ilallah, yang kedua as-sair fillah. Ya. Itu. Nah, kemudian buku ini menjelaskan tentang ya, dua marhalah, dua fase itu. Namun penjelasannya penjelasan yang bersifat praktis. Ya, karena ada papan tulis jadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf ini sesuai dengan definisi ini as-sair fillah. Nah, ada yang mengatakan tariqah, di sininya haqiqah. Ya, ini anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Artinya di dalam diri tasawuf, sebetulnya tasawuf itu ini saja. Ya. Tasawuf itu ini saja. Kalau dikatakan tasawuf ini ihsan, maka iman itu atau tauhid itu adalah iman. Akidah tauhid itu iman. Nanti ibadah dan amal adalah Islam. Nah, maka ketika tasawuf atau ihsan, yaitu akhlak, ya ini adab atau akhlak atau istilah-istilah lain, itu istilah yang syar'i, nasi dari Quran dan hadis, itu istilahnya ya ihsan, akhlak ya. Nah, buku ini menjelaskan tentang praktek dari dua marhalah ini. Buku ini mengatakan bahwa tasawuf itu dilakukan dengan memiliki tiga gambarannya itu dalam perjalanannya, yaitu ada muqaddimahnya katanya, ada permulaannya dan ada hakikatnya dan ada natijahnya. Bahkan buku ini dikasih judul itu at-tasawuf haqiqatuhu wa muqaddimatuhu wa haqiqatuhu wa natijatuhu. Ya, pendahuluan, permulaan bertasawuf itu bagaimana, hakikat bertasawuf itu bagaimana. Bukan hakikat ini hakikat tasawuf. Kalau yang di buku ini yang dimaksud hakikat bertasawuf, hakikat dalam proses perjalanan. Ya. Yang ketiga natijahnya, hasilnya. Kita pernah mendengar bahwa di sini ada tiga marhalah katanya. Tahalli, tajalli. Ya. Sebetulnya tasawuf itu bagaimana agar mendapatkan anugerah akhlak, tajalli akhlak. Gitu. Namun di dalam ihsan itu sendiri mengandung metodologi, ya, di dalam dirinya ada sistem untuk bagaimana mendapatkan hakikat itu, akhlak itu. Istilah
beliau muqaddimah dan hakikatnya. Ini adalah natijahnya. Kan buku ini judulnya begitu kan. Tasawuf muqaddimatuhu wa haqiqatuhu wa natijatuhu. Ya. Nah, karena tasawuf itu ya punya manhaj sendiri, lalu mereka membuat rumusan. Apakah tahalli, tajalli, muqaddimah, hakikat, natijah. Ya, meskipun berbeda istilah, jika sudah paham manhajnya ya akan tidak lari dari manhaj tersebut. Beliau menjelaskan permulaan orang bertasawuf itu adalah takut kepada Allah, khauf. Nah, hakikat orang bertasawuf ini bukan, artinya sebenarnya orang melakukan tasawuf itu orang yang sedang melakukan apa? Gitu. Kalau dia tidak melakukan perkara ini, maka sebenarnya dia tidak bertasawuf, meskipun sudah baiat tarekat, sudah mengikuti tarekat bertahun-tahun, tetapi kalau dia tidak melakukan yang sebenarnya, itu maksudnya hakikat ini, dia tidak bertasawuf sebetulnya. Ya. Mungkin di antara kita ada yang mendengar tasawuf dengan tarekat itu berbeda. Sebetulnya tasawuf ini, tarekat itu bukan tasawuf, cara untuk mendapatkan tasawuf. Gitu. Namun makna tasawuf sudah ada dua. Kalau belum, maka dia mesti melakukan proses untuk mendapatkannya. Maka di sini dinamakannya salik, murid, sair, yang menunjukkan orang sedang berjalan. Nah, sebenarnya perjalanannya itu apa? Nah, itulah maksudnya hakikat perjalanan bertasawuf itu apa? Nah, maka ini tahalli dan tahalli, inilah sebenarnya ya orang yang sedang melakukan tasawuf. Apabila dia bertahalli dan bertahalli, maka dia tengah melakukan tasawuf. Itu hakikat orang bertasawuf adalah melakukan tahalli dan tahalli. Ada istilahnya tazkiyah, tazkiyatun nafas. Tasawuf identik dengan tazkiyatun nafas. Ini tasawuf bidayah, permulaan. Ya, ada yang mengatakan ini bidayah, ini nihayah. Ya, itu istilah lah, nggak penting ya. Yang penting kita mengerti, paham. Ada lagi yang berikan istilah tarbiyah ruhiyah. Sama saja maksudnya. Kan bahwa apakah istilahnya takhalli, tazkiyah, tarbiyah, sebenarnya orang yang sedang melakukan tasawuf atau tarikat, dia sedang membetulkan tujuan ibadahnya karena Allah. Nah, maka dikatakan bahwa hakikat bertasawuf yang di buku ini itu bagian nafsu. Ya. Kita melakukan ibadah apa saja itu kalau tidak atau bukan dari keinginan nafsu, maka melakukannya kurang semangat. Minimal kita pergi ke masjid, ya pengen dilihat guru lah bahwa kita pergi ke masjid, itu udah nafsu dapat, gitu. Pokoknya nafsu itu bukan karena Allah saja, begitu. Maka di dalam kitab Futuhul Ghaib, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wahai muridku, katanya, pilihlah mana yang engkau mau, Allah atau nafsu. Artinya melakukan ibadah dan hidup ini karena Allah apa karena nafsu? Nafsu itu ibadah bukan karena Allah. Ingin dilihat baik, ingin menjadi orang yang dianggap sebagai orang alim, soleh, juhud, atau
ya pengen dilihat guru, pengen dibilang ya dihargai oleh mertua misalnya atau apalah itu. Nah itu nafsu. Ketika ini tumbuh, ya, bedanya tipis saja, orang tipis saja bedanya. Ya, mungkin yang kena nafsu itu sempurna banget tampilan fisiknya itu, pakai sorban, pakai jubah, pakai paseh, wah, ya. Mungkin yang karena Allah itu masih pakai celana lepis, mungkin ini artinya kita untuk mengesahkan bahwa tidak ada ciri-ciri fisik, gitu maksudnya. Kalau orang memiliki kerohanian itu nggak ada ciri-ciri fisiknya. Mau disebut ulama besar banget itu belum tentu bahwa dia memiliki dan ma'rifah. Itu artinya ukurannya bukan yang dikenal oleh manusia secara umum itu. Nah, maka orang yang apabila, namun beliau memberitahu bahwa permulaannya orang ingin bertasawuf, artinya ingin bertarekat, artinya ingin kembali kepada Allah, banyak istilahnya itu, ingin ibadah karena Allah, ya, maka yang dia hadapi nafsu. Semuanya untuk nafsu, gitu. Kita makan untuk nafsu, tidur untuk nafsu, belajar untuk nafsu, dakwah untuk nafsu, semua itu nggak terasa karena ya, dia secara zahir, secara fisik berada di tempat yang wali, soleh, nabi, padahal batinnya, hakikatnya tidak ada. Ya, maka ditahalikan itu. Nah, maka apa permulaan orang yang bahwa dia hakikatnya dia bertasawuf, permulaannya, muqaddimahnya adalah timbul rasa takut kepada Allah. Ya, banyak sekali orang-orang sufi menuliskan dalam bukunya, mulai dari perkataan para sahabat, bahwa rata-rata mereka memiliki pengalaman yang sama ketika orang ingin dekat kepada Allah, permulaannya timbul rasa takut. Ya, mulai takut akhirat, mulai takut ya kepada Allah, takutnya bukan sebelumnya ini kan takutnya kepada orang, takut dijatuhkan, takut tidak dihormati, takut tidak dapat ya. Tapi ya, ketika berubah mulai takut kepada Allah, jika orang mulai ada rasa takut kepada Allah, itu berarti dia sudah muqaddimah, ya, sudah ada pendahuluan untuk pergi ke Allah, untuk ya kalau istilah ilmiah. Nah, lalu apa hakikatnya? Apakah setelah timbul rasa takut, apa yang dia lakukan? Apa yang ya, timbul dorongan yang kuat? Ibadahnya mulai karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena. Maka orang sufi jangan karena surga, jangan karena neraka. Coba, itu pun surga dan neraka itu makhluk, bahkan dinyatakan ibadah itu orang tidak tahu, nggak ingin diketahui. Nah, ini berarti dia hakikatnya dia ini sedang bertarekat, sedang bertasawuf, begitu sebetulnya. Dia melakukan amal baiknya di keluarganya, istrinya, anaknya mulai karena Allah, bukan karena dia. Di masyarakatnya juga begitu. Nah, ini hakikatnya dia sedang bertasawuf. Itu yang dimaksud sidqut tawajuh, pembetulan tawajuh, orientasi tujuan ibadah dan hidup ini kepada Allah. Apabila orang ya tengah, bagaimana orang sudah ngambil baiat, jika tidak ada belum memiliki permulaan rasa takut, berarti belum mulai ya, atau apalagi melangkah kemudian jika ya, tidak ada dorongan kuat dari batinnya bahwa apa yang dia lakukan itu untuk Allah, berarti dia belum berada dalam ya, bertasawuf, belum, dia masih di luar. Tapi dia sudah baiat, sudah zikir
ngikuti guru sudah 10 tahun, 100 tidak. Mula-mula hikam Imam Ibn Athaillah itu dijelaskan di situ. Seperti himar, dia bilang, yang jalan di tempat, tidak kemana-mana. Artinya orang yang jalan di tempat, jika dia ibadah karena nafsu, itu jalan di tempat, karena dia tidak betah para aulia itu. Artinya di mata Allah itu udah jatuh. Kan sudah dapat dia, ya, semua khasnya, khususnya, bagiannya dari makhluk itu Allah sudah berikan. Memang itu juga ciptaan Allah semua. Ya, itulah orang bertasawuf adalah orang yang sedang menuju Allah dan tidak kepada selainnya. Ya. Orang jika punya perasaan itu, mesti dia akan ketemu seorang guru yang akan membawanya kepada Allah. Dan guru itu benar. Ya. Kalau belum timbul perasaan ini, masih khawatir apakah guru yang didapatkannya betul atau tidak, masih khawatir. Ya. Kata Sidi Muhammad Al-Hashimi, seorang murabbi, ya, di Syria, ya, 4 generasi ya, sebelumnya dalam sebuah tarekat Saziliyah, beliau mengatakan, andaikan ya, Sultanul Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kuburannya dibangunin ya, untuk mendidik orang yang belum memiliki sidik ya. Ya. Nah, maka beliau menerangkan ada mukadimahnya apa? Rasa takut kepada Allah. Kemudian baru langkah keduanya bahwa dia mulai membetulkan tujuannya, orientasinya. Ini sedang bertarekat. Dulu sebenarnya begini, orang apabila punya perasaan timbul begitu, ya, secara sunnatullah dia cenderung untuk berqudwah. Ya. Artinya orang apabila sudah sakitnya sudah akut banget, udah nggak tahan, dia sendirinya dia akan mencari dokter. Yang tadinya takut banget sama operasi, malah mungkin dia mohon, dia mau bayar 2 kali lipat operasi. Disuruh operasi aja nggak mau, dikasih doa aja nggak dibaca. Nah, ini namanya bertarekat. Satu lagi, sebenarnya orang yang jika sudah mengambil janji itu, sebenarnya dia ini bukan orang yang membersihkan jiwanya dari dosa, bukan. Tetapi dia tumbuh kekuatan ingin melakukan ibadah karena Allah, maka ibadah yang dilakukan dengan mental tadi, yang karena Allah tadi, inilah yang dapat menghapus ibadah sebelumnya yang belum karena Allah, masih karena nafsu. Jadi kotoran ini disebut hijab. Kalau dalam syariah orang melanggar syariat, tidak melaksanakan perintah, melanggar larangan, dosa, itu noda, itu pun hijab besar. Nah, apabila orang masuk pada tarekat, apa sebetulnya yang ditazkiyah, yang ditakhalli, yang ditathhir, yang dibersihkan? Kotoran dari taat yang belum karena Allah, karena jadi hijab. Dia merasa beramal, dia merasa berilmu, dia merasa alim, dia merasa guru besar, dia itu hijab. Ya. Imam Al-Ghazali, kapan dia membetulkan tawajuhnya? Setelah dia menjadi mujtahid mutlak. Nah, ini mujtahidnya gak tanggung-tanggung, mujtahid mutlak, menjadi guru besar di Madrasah An-Nizamiyah yang dibangun oleh seorang khalifah. Dan dia guru besarnya. Imam Al-Ghazali jika di telinganya mendengar ada orang yang alim di sana di bidang tertentu,
dia akan datangi itu, diajak debat. Sebelum dia mengalahkan ilmunya, belum berhenti dia mengkajinya, sampai disebut Hujjatul Islam. Lihatlah Ihya Ulumuddin itu, seolah-olah dia mengkritik sosok Ghazali sebelumnya. Dan dia merasa bahwa jika belum dibersihkan, yang lain pun masih Ghazali lama. Maka Ihya Ulumuddin itu ya, seolah-olah pemberitahuan bahwa kita mesti membuang Ghazali yang lama itu. Maka apa? Coba lihat, Imam Al-Ghazali menulis mengarang bukunya namanya Ihya Ulumuddin. Ihya itu kan menghidupkan ruh, ya, mengasih ruh ilmu agama, mentasawufkan fikih dan tauhid. Intinya itu. Ya. Jika kita baca Ihya dengan semangat sidqut tawajuh, itu kita tahu isinya apa, bukan sekedar bacaan arti. Ya. Sampai 4 jilid beliau menulis itu. Nah, itulah sidik tawajuh. Apabila orang melakukan ibadah yang mulai sidik tawajuh, itu otomatis ibadah itu kan nafsu dari hijab itu. Nah, apabila dibersihkan maka tahalli. Apabila tahalli, masuk sifat-sifat yang akan mendorong ibadah karena Allah. Sifat-sifat itulah disebut maqamat ruhiyah. Kenapa disebut maqamat? Karena untuk mendapatkan sifat itu berangsur-angsur, enggak sekaligus. Maka maqam itu istilah masih di dalam fase torekot. Karena kalau sudah di fase ini bukan maqamat namanya sudah. Ya, disebutnya nur, disebutnya hakikat Muhammadiyah, disebutnya madad ilahiyah, disebutnya asrar, disebutnya beda fase, marhalah, beda istilah. Ya, di sini maqamat ruhiyah atau sifatun ulia. Kalau di luar tasawuf apa istilahnya? Akhlak. Itu akhlak itu di sini. Ya. Nah, maka itu sebenarnya, maka sebetulnya orang tidak perlu buru-buru, wah saya bertarekat, bukan. Betulkan saja dulu. Ya. Apa orientasi itu? Dan rasanya tidak perlu berbaiat. Ya. Karena ketika dia sudah betul, dia seperti orang lapar yang ingin masuk makanan karena kosong, takhalli. Ya. Lapar istilahnya, ingin masuk sifat-sifat yang akan menjadi pendorong baru. Dan secara sunatullah, sifat-sifat itu ada pada dada orang yang memilikinya. Coba Imam Al-Ghazali ketika sudah mulai merasa beliau sendiri merasa bahwa dia jauh dari Allah, ya, mulai ada kerinduan kepada Allah. Coba selama sibuk dengan puluhan kitab dan aktivitas agama, nggak ada kerinduan kepada Allah. Karena yang terpenuhinya nafsu dengan semua pengetahuan dan gelar yang diperolehnya, dengan ibadah yang dia lakukan. Imam Al-Ghazali menjadi imam masjid setiap saat, dan setelah itu 24 jam penuh dengan mengkaji kitab. Kalau tidak ngajar dia menulis. Itu kegiatan ternyata lihazzin nafs. Beliau yang menceritakan, mengakui begitu. Baru dia rasa ittiror, rasa ittiror itu ya, perlu banget kepada Allah. Nah, maka apa yang dirindukannya? Allah, ya. Artinya dirindukannya adalah orang yang mempunyai hakikat itu di dalam dirinya. Maka dia minta kepada Allah, tunjukkan aku kepada siapa aku. Ya, karena semua yang Allah berikan pasti melalui asbabnya, melalui sunnatullah ya. Nggak ada kita minta duit juga nggak ada, ya Allah duit, bluk, jatuh dari langit, nggak ada.
mesti nyari PT mana Ghazali. Berikan aku sejuknya baik sangka. Faqad fa'alt. Ya sudah, kata Allah. Pagi-pagi rindu dengan orang itu. Rindu. Begitu yang dirasakan oleh Imam Al-Ghazali, begitu pula yang dirasakan ya, dari kisah-kisah para aulia. Untuk tahalinya ini orang, bukan buku. Untuk pengisian anwar, maqamat, akhlak, itu orang yang disebut mursyid. Kalau sudah jadi ini tajalli, sudah natijahnya al-fana tadi di situ yang kita sudah terangkan, ya sudah, dia la yahtaj ila ya, guru, karena ya, dia sudah ada rububiyatullah ya, di dalam dirinya. Dia punya sabar, punya ridho, punya khusyuk, punya qanaah, keyakinan, punya, dan itulah hakikat agama dan ibadah dan hidup akan dilakukan dengan rohaninya. Maka itulah orang yang berjalan di dalam Allah, artinya dia memiliki sifat mulia itu di dalam dirinya dan itu dari Allah. Dia berjalan dengan jiwanya itu. Itulah tajalli namanya. Ya. Dan satu suplemen saja, vitamin gitu. Selebihnya ente sendiri hidup sehat. Ya, lakukan itu, hidup dengan sehat. Kalau tidak, tidak. Bukan orang berbaiat tarekat lalu berzikir sampai zikirnya ya merem-merem sampai udah ya, 1000 tahun pun tidak ada gunanya itu. Cuman itu tarekatnya. Dia menyangka itu saja. Tetapi di luar dengan keluarganya iblis. Nggak ada agama di situ, nggak ada akhlak. Di masyarakatnya Firaun, artinya sombong, nggak bertarekat di situ, nggak akan berguna apa-apa. Orang yang bertarekat itu memang ya sudah min inayatillah, ya, bahwa dia malaikat, di luar nggak ada, dan ini membuang-buang waktu. Kami dulu di majlis zikir, ya, ketika masuk zikir kita zikir, wah, ya, setelah zikir tiba-tiba guru kami mengatakan begini: jika kamu berzikir di sini dan kamu tidak rubah pola hidup dan pola tujuan hidupmu di luar, tinggalkan majlis ini, tidak berguna apa-apa. Jangan buang-buang waktu. Kamu memang tidak layak untuk mendapatkan anwar nubuah ini. Yang jadi wali sudah, dan itu paling buruk. Kenapa? Karena orang bertasawuf justru yang tumbuh adalah dia semakin merasa bahwa dia hamba Allah ya. Tapi itu mukadimah yang kita lewati ya. Nah kemudian baru bicara yang kedua ini, yang bicara tentang ketika dia sudah betul mukadimahnya dan sudah betul apa hakikat bertasawuf itu, maka dia perlu guru. Nah, di tahali itu perlu guru. Nah, di halaman-halaman sebelum ini bicara tentang guru kan, seorang mursyid, syarat-syaratnya apa, semua yang sudah kita bacakan. Nah, baru kita lanjutkan pada paragraf ini. Summan nasu fi hadzal babi arba'ah. Siapa mursyid itu? Oke, ada orang yang disebut ulama, katakan sebagai orang pembimbing umat. Itu ada 4 macam ya. Al-awwalu rajulun nafa'ahu Allahu binafsih wa lam yanfa' bihi ibadahu wa huwa as-salihul khafiyyu al-ghaniyul mu'tazilu alladzi la tawajjuha lahu wa la tawajjuha li ahadin ilaihi wa hadha halu aktsari al-ubbadi waz-zuhadi wa ahli ta'ati was-sadadi fahum la yu'rafun wa idza urifu la yanfa'un illa min haitsu at-tabarruku bihim. Ini kita sering salah mengatakan sufi. Orang apabila ada orang mencil di gunung
nggak turun-turun gunung, nggak campur masyarakat, makannya juga dia nanam apa di sono, kerjaannya ibadah, ya rumah ibadah, rumah ibadah. Wah itu sufi, bukan. Itu mursyid, bukan. Ya banyak orang tidak mengetahui referensi. Karena orang sufi, apalagi orang sufi itu orang yang kelihatannya bajunya juga medok gitu ya. Kalau dia pakai sarung juga itu enggak disetrikain, sarungnya ngelintingnya sampai dengkul. Ya, udah kayak orang bangun dari kuburan. Wah ini zuhud, itu sufi. Sama sekali tidak ada gambaran sedikit pun di dalam kitab tasawuf seperti itu, tidak ada. Itu tasawuf ya, yang dipahami secara apa ya, takalid, tradisi. Tidak. Apabila orang ada di gua ya, wah orang betul-betul kelihatan khusyuknya, kelihatan tidak pernah maksiatnya ya. Di gua terus gimana mau maksiat? Coba tinggal di kota Jakarta ya. Dan itu banyak kisah-kisah dalam buku-buku tasawuf. Bukan itu disebut abid dan zahid. Kedudukannya abid dan zahid itu murid yang belum bertasawuf. Orang sakit yang ingin sembuh, makanya dia mengisolir diri dari lingkungan yang akan merusak dia. Ya. Nah, ini yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan manfaat untuk dirinya saja dan tidak mendapat dan tidak bermanfaat kepada hambanya. Dia orang soleh yang tidak diketahui, yang hanya hidup dengan dirinya sendiri. Ghani itu bukan kaya, artinya dia mencukupi dirinya sendiri saja. Yang Mu'tazil yang mengisolir diri, la allazi la tawajjuha lahu, enggak ada orang yang datang ke sono. Mau nyari apa ke situ? Ya. Wala tawajjuhu li ahadin ilaihi, dan tidak ada ya tawajjuh seorang pun kepadanya. Ini apa? Siapa? Ini adalah mayoritas ahli ibadah dan ahli zuhud dan ahli taat. Mereka biasanya tidak dikenal, wong mencil, ya, tidak dikenal. Kalau dikenal pun tidak berguna, melainkan hanya untuk mengambil berkat saja. Doakan saya Pak, udah nggak bisa memberi apa-apa. Wong dia saja, ya, perlu, itu zuhud. Ya. Dan zuhud ini, ya, ini dalam tarbiyah tarekat itu diberikan. Ya. Namun ada orang yang memang terus berhenti di situ dan kemudian i'tizal. Ya. Dia wali, tapi wali am. Ya, dalam istilah tasawuf itu ada wali am, ada wali khas. Kalau wali khas adalah wali yang ya, sebagai mursyid itu. Tapi kalau wali am ya semua orang mukmin wali. Ya. Apabila dia melakukan ibadah dan melakukan maksiat, itu wali. Artinya dia ditangani oleh hidayah Allah untuk melakukan ketaatan. Nah ini seorang zuhud, ya, datang untuk tabarruk, ngambil doa, sudah. Dan itu buku sufi. Nanti kita akan lihat penamaan atau konten perjalanan dalam tasawuf itu, apa yang diperoleh dalam perjalanan tasawuf sehingga dia menjadi seorang sufi. Artinya ya kalau fikih kan ya, ketika belajar mutafaqih, ketika sudah alim disebutnya faqih. Begitu juga dalam tasawuf, ketika proses melakukan perjalanannya itu mutasawwif. Tapi ketika sudah syuhud
sudah arifin, itu disebut sufi, itu istilahnya. Nah, ini adalah ahli zuhud, bukan orang yang ya, sebelum ini diterangkan mursyid untuk mengisi rohani kita, akhlak sifat kebaikan dari jiwa dia, bukan dia sendiri, adalah masih perlu. Kalau kata Imam Ibnu Arabi, orang yang zuhud, orang yang abid itu orang yang sakit yang sedang menyembuhkan dirinya. Gimana orang sakit bisa menyembuhkan? Itu sebab kalau kita minta pendapat dengan dia, minta nasihat dengan dia, pasti nasihatnya nasihat yang sedang dia lakukan. Kiai, saya minta nasihat. Kamu tidak perlu nyimpen uang di bank, misal gitu ya. Karena itu subhat. Kamu nanam saja di rumah. Nasihatnya nasihat dia. Karena memang itu yang menyelamatkan dia. Karena jika sufi atau mursyid, dia memberi nasihat menurut keperluan si penanya, bukan ya, menurut apa yang terdapat di dalam si penjawabnya. Ya. Rasulullah SAW 10 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi Nabi menjawabnya berbeda. Karena Nabi menjawab berdasarkan, dan itu seorang mursyid. Jika seorang mursyid nggak punya itu, ya, inspirasi untuk melihat apa yang diperlukan oleh setiap jiwa yang sesuai dengan dia, dia memang bukan orangnya. Dia sendiri termasuk orang yang perlu. Maka nasihatnya akan seperti yang dia kerjakan. Makanya kamu jangan banyak bepergian terus. Ya, sedangkan kita kerjanya bepergian. Ya, duduk di rumah, insya Allah rezeki datang. Wah, ini itulah dirinya. Ya. Orang tarekat, ya, mereka mengatakan begini. Jika engkau petani, jangan berhenti kau jadi petani dan datanglah kepadaku, dan tetaplah engkau jadi petani, ya, karena aku tidak merubah, ya, katakanlah kehidupanmu, kedudukanmu. Jika engkau seorang pedagang, tetaplah engkau guru, tetaplah engkau guru. Imam Ibn Athaillah ketika dia datang ke gurunya dan dia khidmat besar, kita oncok aja ke sana. Saya duduk di majelisnya. Jika ada yang salah menurut agama, kritik saja, debat. Ya, Imam Ibn Athaillah datang ke majelis Sidi Abul Abbas al-Mursi di Iskandaria. Dari Kairo ke Iskandaria, kalau sekarang pakai mobil aja 2 jam. Ya, itu jalan tol 2 jam. Dia pergi, duduk di majelis Sidi Abul Abbas. Athaillah ini bukan orang bodoh ya. Dia ahli nahu, ahli balaghah, ahli fiqih, ahli usul fiqih, ahli sastra Arab, ahli tafsir, ahli muhaddis. Jadi untuk menimbang perkataan orang apakah betul menurut Al-Quran dan hadis, dia punya seperangkat ilmunya. Ya. Dia duduk di majelis Sidi Abul Abbas, ya, di belakang duduknya. Dia dengerin. Ya, dia coba scan apa istilahnya ya. Loh, kok nggak ada kesalahan? Apa pengakuan beliau? Wallahi, Syekh Abul Abbas itu tidak bicara satu ayat pun Al-Quran. Wallahi, tidak bicara satu hadis. Tapi demi Allah, apa yang dikatakannya tidak layak Al-Quran dan hadis. Dan wallahi, saya belum pernah mendengar perkataan itu. Wallahi, aku akan mengikutinya. Malah jadi murid setianya. Dan Imam Ibn Athaillah yang akhirnya menuliskan manhaj dalam tarekat Syaziliyah itu. Tadinya Imam Syazili nggak mau ada buku, karena dia bilang apa, ashabi kutubi, muridku itu bukuku. Ya, karena tasawuf itu bukan ilmu, tetapi bagaimana beramal agar syuhud kepada Allah, agar beramal karena Allah lah. Ya, itu istilah syuhud apa semua, ma'rifat istilah. Maksudnya agar dia beramal betul-betul dengan Allah dan karena Allah, dan menjadi hamba Allah.
Ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, as-sani rajulun nafa'allahu bihi ibadah walam yanfa'hu binafsih. Seorang yang bermanfaat kepada orang lain tetapi tidak bermanfaat kepada dirinya. Wa humul fuqaha wal ulama. Inilah ahli ilmu. Ya, alladzina laysat lahum a'malun sabitah. Mereka tidak memiliki amal yang hakiki di dalam jiwa. Ya. Maka banyak keterangan-keterangan. Saya kemarin ada membaca buku kitab Al-Hakim Tirmizi. Di situ ada pertanyaan orang. Katanya orang sufi ada mengatakan begini. Aku melihat orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal tetapi tidak sampai ke Allah. Sementara ada orang yang beramalnya biasa saja tapi sampai. Beliau menjawab, wa dzaka li sihhati batini. Itu sebabnya adalah karena batinnya sehat. Artinya begini, orang beramal, katakanlah amal memberi. Orang mendengar dalil memberi dan faedah memberi. Surga paling tinggi itu. Ya, itu di akhirat, di dunia dipuji orang. Ya, disukai orang. Akan Allah balas rezekinya berlimpah. Bagaimana nggak senang itu nafsu? Senang sekali itu, bahkan ngarep-ngarep. Makanya orang berpikir kok saya sudah sholat rezekinya kok masih seret. Nah itu kan nafsu itu. Apa urusannya sholat dengan rezeki? Ya, dan seterusnya. Maka dia akan banyak memberi dengan harapan mendapatkan semua itu. Tetapi ya kalau di dalam fikih memang hanya menerangkan amal fisik, ya memang itu bidangnya. Tetapi tasawuf tidak berbicara tentang banyaknya memberi itu. Tetapi apa? Milikilah sifat dermawan dalam dirimu. Karena jika sudah punya hakikat agama ya hakikat agama itu ya dalam hal memberi ini hakikatnya adalah dermawan. Apabila dia sudah memiliki sifat dermawan, dia memberi dan terus memberi. Tanpa berpikir apakah dipuji atau tidak dan tidak wong itu. Ya wong ininya durian ya keluarnya baunya durian kan gitu. Ya bukan hanya rasa durian doang, duriannya nggak ada. Nah itu. Nah orang yang tidak mempunyai hakikat agama, bagaimana dia memberi kepada orang lain? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Seperti ahli zuhud di atas itu. Dia sendiri melakukan itu adalah tuntutan agar ya, dia memelihara khusus nafsunya. Maka dia zuhudkan. Taib. Nah itulah fuqaha dan ulama yang tidak punya amal sabita. Wala ahwal sahihah. Ahwal adalah kondisi jiwa yang sahih. Bal qana'u birrusum. Bahkan dia merasa cukup puas dengan rusum. Apa? Dia punya ilmu rusum itu tulisan gambaran ilmu nas. Ya, apa yang nggak bisa saya? Ya, ulama nahwu bisa, sorob bisa, balaghah bisa, fikih bisa, usul fikih bisa. Ya, wah, cukup sudah. Mau nanya apa tentang agama dia tahu. Ya, ini ahli rusum. Ya. Dan ulama-ulama sufi memberi nasihat, jika engkau mendapatkan ilmu dari orang yang belum mengamalkannya, ambil ilmu dan amalkanlah, muliakan orangnya, selesai. Karena itu bukan ilmu dia, ilmu Allah. Namun dia belum mendapat hidayah untuk mengamalkannya. Jangan dihina. Karena tidaklah orang yang diberi ilmu melainkan Allah akan ampunkan kelak. Ya. Ini enggak ada satu ungkapan, ya kalau gurunya enggak ngamalin, ya ngapain kita ambil? Ya, yang kita itu kan perkataan orang-orang sufi sebetulnya, artinya kalau untuk mengambil hakikat nggak ada dia, tapi kalau untuk ilmu kita kan bicara ilmu. Ya contoh lah, ya kita buka sekolah katakan sanawiyah aliyah. Kan itu akan membuka berbagai macam
mengajarkan berbagai mata pelajaran. Nah, apabila demikian maka kita perlu guru bidang studi itu, bidang pelajaran itu. Ya, kita ingin membimbing sekolah ini orang yang bertakwa, yang berakhlak, tapi kita bisa nggak mengontrol guru yang akan mengajarkan di sini lillah. Mungkin ada orang yang hanya ingin makan, bukan ingin mendidik, maka dia jadi guru. Ya, ngajar, selesai SKS, bodoh amat. Ya, anak merusak, mau hancur, bodoh amat. Ya, seperti itu. Ya, tapi dia bermanfaat ilmunya. Ya, buktinya semua madrasah ya, melahirkan orang-orang pintar karena yang mengajarkan punya ilmu. Tapi punya tidak rohani itu, hakikat itu. Bal qana'u birrusum wastaghalu bil mantuq wal mafhum. Sibuk dengan mantuq. Ya, pemahaman agama yang mantuq, yang ya diucapkan mantuq. Ya, atau mafhum, pemahaman agama. Sibuknya dengan itu. Ya, sibuk dengan dia menyebutkan hadis, menyebutkan Al-Qur'an dan pahamnya begini. Dia tulis Al-Qur'an, maka dia jelaskan secara ilmiah. Biasanya ulama memandang orang-orang sufi yang kegiatannya berzikir enggak berguna apa-apa, inilah ilmu. Ya. Karena dia merasa cukup di situ. Wa kadzalika ahlul ahwal alladzina la tajri harakatuhum bimuqtada syara' wal hikmati li salbihim anil ikhtiyar an ikhtiyarihim ma tahaqquq ikhtisasihim bil karamati wa nahwiha bihaitsu tultamasu barakatuhum wa tustajabu da'awatuhum wa tanfuzu fil wujudi himmatuhum fayantafi'u bihim man tawajjaha lahum wa la yantafi'una bi anfusihim. Begitu juga ada orang ahlil ahwal. Ini sebetulnya kan itu 4. Ya, ini yang keempat sebetulnya ini. Karena as-salis itu yang ketiga. Ya. Yang keempatnya adalah kadzalika itu sebetulnya. Dia ingin membelakangkan ya, seorang yang dimaksud mursyid gitu dalam pembahasan ini. Pertama, yang kedua itu bukan. Ya. Yang kedua ahli ibadah, yang pertama ibadah, yang kedua ahli ilmu, dan ada yang ketiga ini ahli ahwal. Ya. Kita melihat ada orang sufi, ya, punya kelakuan aneh, dan itu bukan sufi sebetulnya. Ya. Seseorang yang memiliki ahwal, artinya bukan mursyid, dan itu tidak berguna. Artinya di dalam madrasah tasawuf, ya, bukan dialah pemilik otoritas untuk memberikan hakikat itu, tidak. Ya akhlaklah yang mendidik akhlak. Ya. Orang punya ilmu pendidikan, saya ingin mendidik anak karena dia mendapat ilmu dari Eropa, dari Islam, dari agama. Wah, kalau itu semua masih di otak, yang dia pindahkan adalah ilmu. Pendidikan itu rohani. Ya, contoh seorang ibu misalnya ingin anaknya sabar. Sebetulnya kalau dia punya sabar, ya, maka dia perlakukan anak ini dengan sifat sabarnya. Ini berarti dia telah membentuk, membangun, mewariskan, memberikan sabar ke jiwanya. Meskipun tidak dibacakan satu huruf pun tentang sabar. Ini namanya tasawuf, ini namanya tarbiyah. Tapi kalau dibacakan kitab sabar 10 kitab sabar pun gak sabar-sabar. Malah makin gak sabar anaknya, ya, ngaji terus lah kan. Atau emaknya juga gak sabar mendidik anaknya tuh. Ya. Pendidikan seperti itu. Nah, maka mursyid itu ya, yang memberikan nama besarnya adalah yang memberikan kasih sayang kepada muridnya. Jika ingin muridnya mempunyai sifat maaf, maka si guru itu akan memaafkan murid
Berapa kali pun dia melakukan kesalahan. Ya. Si murid itu tidak menyadari bahwa besok dia punya sifat maaf. Dari mana? Ya dari Allah lah. Tapi prosesnya tarbiyah. Ya. Si guru dengan si murid. Si guru menghadapi masalah besar. Dia memiliki sifat sabar. Mungkin muridnya mengatakan, hantem aja pak. Ya, enggak, jangan. Maka keluar dari mulutnya, ya dulu Allah, yang menunjukkan bahwa ya, dia orang yang menuju kepada Allah. Tidak, sebab Allah mungkin muridnya pada waktu, aduh Allah terus, enggak betul. Padahal itu ya yukawin, membentuk itu, yaris, mewaris. Ya. Namun fuqaha itu ulama nggak begitu. Jika ada apa-apa, wow. Coba lihat murid semua, ya, ribut saja, ikhtilaf, tanazu dan adawah. Ya. Tapi semua juga mereka mengeluh, berpecah terus ya. Ya. Lah iyalah. Yang satu ngomong di 01, yang satu ngomong di 02, ya berpecah terus. Semuanya ngomong agama. Ya, contoh ini mah contoh. Ya, tidak itu saja sebetulnya. Nah ini tarbiyah. Apabila guru itu sudah tidak ada, baru dalam bahasa tasawufnya, dalam bahasa mahabbahnya, ya, jiwa gurunya katanya masuk ke dalam dirinya. Jiwa, kok jiwa apa? Maksudnya sifat rohani itu nur, itu sifat Allah hakikatnya. Bahkan orang sufi menamakannya itu sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini semua berakhlak, ya, meniru Nabi. Kita sabar Nabi, ridho Nabi, khusyuk Nabi. Jangan, nggak ada jalan lain, nggak ada khusyuk yang lain. Memang itu sudah keduanya. Ya ruku saja ruku Nabi, ya. Sebetulnya wa kadzalika ahwalul ahwal, orang yang ahli ahwal yang ghalibah, orang yang dikalahkan dengan jiwanya, ya. Beliau menulis saja begini, sebetulnya ada penjelasannya begini. Oh, ini permanen bukan? Enggak ya? Orang yang menuju kepada Allah, as-salik ilallah, ada dua. Pertama, istilahnya sudah begitu, murid, istilahnya sudah begitu. Ya. Sebetulnya ini mutasawwif. Ya. Ya kalau orang dalam fikih ini mutafaqih, ini faqih gitu. Nah, ini murid ada dua kelas. Kelas yang pertama, dia melakukan masih untuk surga. Ini sudah mulai lillah. Nah, yang untuk surga ini 4. Apa? Ya, dia ini disebut khodim. Artinya dia masih khodim itu dalam konteks tasawuf bukan pelayan, tetapi dia yang sedang melakukan ibadah, ya, pembiasaannya dalam fisik, amal, itu khodim. Bukan hanya dia membangun ibadah itu di fisik dulu. Ya, istilahnya kalau anak kecil, ya, supaya dia menyayangi orang misalnya, maka disuruh mengactionkan, minta maaf ya, minta maaf. Belum, anak kecil belum punya akhlak pemaaf, tapi terus kita suruh actionkan, amalkan secara zahir, minta maaf. Ketika ada orang minta-minta, nak, kasih. Nah, ini namanya amal. Gitu.
Itu ada ustadz, itu ada orang tua, salam. Ya. Disebut itu khidmah. Khidmah itu amal zahir. Itu. Nah, maka dalam agama itu, ya, di dalam buku kitab Al-Ghunyah kalau tidak salah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan tentang apa itu khidmah, macam-macam. Ya, beliau menerangkan. Itu permulaan khidmah. Al-khidmah. Nanti orangnya disebut khadim. Yang kedua adalah faqr. Faqr. Al-faqr. Nanti disebut fakir. Disuruh tinggalkan. Fakir itu kan meninggalkan benda di tangan. Ya. Meskipun orang kaya, orang mewah, di pondok itu nggak boleh bawa apa-apa. Itu kan pendidikan fakir. Ya, ada orang ke pesantren bawa mercy, bawa lemari atau kulkas mewah, kan sama udah di sana, itu diajarkan fakir. Yang ketiga adalah ibadah, dan ini abid. Ya. Ditanamkan dalam jiwanya agar hidupnya lebih banyak melakukan ibadah. Nah, yang keempat juhud. Ini zahid. Coba ahli juhud posisinya di sini. Yang pertama tadi itu. Dan yang lillah ini satu, orang yang ingin memiliki ikhlas, disebut mukhlisin. Kata mereka, apabila seorang guru ingin mengambil muridnya sebagai penggantinya jika sudah memiliki ini, ya, keikhlasan kepada gurunya, keikhlasan kepada manusia semua, keikhlasan kepada, karena gilirannya nanti dia menjadi murabi, dan itu mesti ikhlas dia lakukan semua karena Allah dan sudah punya sifatnya itu. Nah, yang sufi ini ada dua. Satu, yang menjadi syekhul murabbi, ini adalah yang mastur. Ini yang kita terangkan tadi. Dia seorang sufi tetapi tidak diizinkan untuk irsyad. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai keseimbangan zohirnya untuk apa? Untuk dominasi batinnya begitu kuat, zohirnya lemah. Atau katakan dia bukan seorang yang punya kafaah, ya, kapabilitas, kemampuan untuk menjadi seorang mursyid. Ya, katakan begini, ada orang cinta tapi dia pandai mengungkapkannya dengan fasih. Ada orang yang nggak pandai, belum tentu yang mengungkapkan itu lebih dalam daripada yang nggak mampu mengungkapkan. Artinya yang menjadi murabi belum tentu lebih lebih usul daripada yang mastur itu, belum tentu. Tetapi dia punya kecakapan, karena orang mursyid itu tugasnya ngomong dan mampu menjelaskan hak agama itu secara dakik berdasarkan khibrah zauqiyah dia. Ya. Dan yang ini banyak ulama menerangkan apakah memang dia diambil oleh Allah untuk, ada istilah, untuk menjadi pandangan Allah, supaya kita yang maksiat Allah nggak marah karena ngelihat dia ini. Ya. Dan tentang dimensi itu, ya, mereka yang mengerti itu sampai mereka menyusun martabat aulia itu. Ada autad, ada nujaba, ada itu dalam rangka menjelaskan tentang dua tokoh ini. Itu bukan satu organisasi, bukan itu ini organisasi, nggak ada, bukan. Ya. Taib. Nah, ini yang saya ingin katakan, yang mastur ini, inilah yang ahlul ahwal al-ghalibah, yang keadaan batinnya dominan, alladzina la tajri harakatuhum. Akhirnya
harakat artinya aktivitas amal fisiknya tidak berjalan sesuai dengan syariat dan hikmah. Ya. Kita anjurkan orang untuk sholat di masjid setiap saat, ya, dia malah asik sembunyi, lah kan aneh itu. Lisan ikhtiyarihim ma'atahakuk ikhtisasihim bil karomah. Ya, karena ikhtiarnya itu sudah ditarik. Dia tidak punya pilihan untuk melihat itu yang baik. Orang kalau masih normal, ini sudah tidak normal sebetulnya. Kalau dalam kitab Hatkul Astar yang ditulis oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, dia adalah wali yang naqis, bukan kamil. Naqis kamil ini bukan berkaitan dengan abdol, tidak abdol, bukan. Justru yang nakis itu lebih banyak yang abdol batinnya, tapi tidak diimbangi oleh fisik, itu namanya nakis. Bukan nakis dalam ukuran sosial, ukuran harta, ukuran, bukan. Ya. Maka sebab itu di dalam istilah tasawuf mesti merujuk kepada mereka. Apa maksud ungkapan yang sama tapi maksudnya berbeda menurut mereka. Ya. Di samping itu kekhususan dia dengan karomat itu, dia mempunyai apa? Dia mempunyai hakikatnya itu, artinya dia telah merealisasikan kekhasan karomat itu. Karomat ini keistiqomahan. Jangan berpikir karomat terbang, bukan. Keistiqomahan, doanya manjur. Ya. Mungkin tiba-tiba dia punya prediksi, ya, tapi bahasanya hanya dipahami oleh orang sufi, bukan kita. Artinya orang wali lagi. Wanahwiha dan lain bihaisu, di mana barokah mereka tultamas, dapat kita ambil barokahnya. Doanya tustajab, boleh kita minta doa. Watan puzupil wujudihim matuhum, dan semangatnya di dunia ini memang terbukti dia tanfus, ya. Yang kita boleh melihat bagaimana dia kalau sudah duduk berzikir, bagaimana dia, ya, dapat menjauhkan maksiat, bagaimana itu ada pelajaran untuk kita. Artinya orang yang datang kepadanya boleh mendapatkan manfaat, tetapi tidak manfaat untuk dirinya. Dia sendiri nggak berbuat apa yang dikatakan. Dan ini apakah dijadikan mursyid? Tidak, bahaya. Tiba-tiba ada orang menghilang 20 tahun turun ngaku wali. Dari mana? Saya, ya, ujulah di guha 20 tahun. Lalu ada suara turun. Tuh, wah, udah saya kayak cerita si buta dari gua hantu. Tidak ada orang sufi itu, ya, mulai dari ilmu riwayatnya, fikihnya, usul fikihnya, hadisnya, itu mesti sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Ya, ada gurunya. Akhlak itu mesti ada gurunya yang bersambung kepada Rasulullah. Bukan tiba-tiba saya nggak ada gurunya saya langsung Nabi Khidir. Ya, kita tidak tahu kebenaran itu, Pak, karena tidak tertulis dalam buku tasawuf. Mungkin benar, tapi, ya, wallahu alam. Sejauh-jauhnya orang gila itu, ya. Gimana agama diambil dari guha, bukan dari Al-Quran? Dan itu ulama. Ulama itu artinya orang yang punya ilmu. Seorang mursyid mesti tahu mubtada khobar. Nah, orang kena ilmunya ngambil dari gua hantu, ya, 20 tahun turun ke bumi terus ngaku saya wali, ketemu Nabi Khidir, dinobatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, di Gunung Cermek, ya, atau di gunung apalah, ya, saya wali. Malah ngaku, ya, ini tidak, ya. Dia ulama amilun, yang beramal, al-arifun, ma'rifat, al-mursyidun, dialah mursyid, alladzina uyidu bil ilmi, yang diperkuat, didukung oleh ilmu, dengan ilmu, wa khussu bil basirah, dan diberikan kekhususan, kecerdasan basirahnya.
Apa basirah? Cerdas. Mata batin, mata hati. Ya, cerdas. Bagaimana cerdas? Apabila batin ini, ruh ini memiliki sifat mulia, memiliki sabar, ridha, syukur, jujur, wara'. Ini kan sifat-sifat yang menimbulkan, ini kan cahaya ini. Inilah yang memandang, melihat gaib yang tidak dilihat oleh akal. Inilah basirah namanya, memiliki kecerdasan mata batin. Ya. Orang ngelihat musibah, ya. Hatta orang yang punya ilmu, wah, udah menilai apa saja, tapi yang punya basirah tidak. Ya. Ini anugerah dari Allah. Coba orang lagi ribut-ribut musibah, dia bicara ini anugerah dari Allah. Ya. Wa zaharu bil akhlaqil hamidah, dan dia menjahirkan akhlak. Wa ta'addabu bil adabis sadidah, dan dia beradab dengan adab yang lurus. Apa adab? Dia melakukan apa saja bukan untuk selain Allah, itu adab. Maka dia memperlakukan orang, ya, memperlakukan suratullah. Coba kata hadis, apabila orang itu memberi, jika ikhlas, sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan orang itu, maka sebetulnya kita melakukan apapun kepada orang lain itu kepada Allah. Ya, tetapi jika tidak punya adab, ya, Allah cuma nulis pahalanya, tetapi Allah, ya, tidak menerimanya. Dapat thawab, tidak dapat nur, istilahnya. Taib. Fazharu alaihim minal aqli wad diyanati wal muru'ah, maka baru zohar, nampak kepadanya akalnya, seperti yang sudah kita terangkan, dianahnya, agamanya. Kenapa disebut dianah? Dianah itu agama, ya, dayan, pembalas. Artinya begini, orang yang melakukan, orang yang mensucikan, orang yang memurnikan ketunggalan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah, kemahaan Allah, maka dia akan memperlakukan makhluknya, ya, sebagai jalan untuk menyatakan bahwa Allah itu esa. Maka dia tidak menyakiti sedikit pun manusia itu, karena dia akan akan merasa bahwa itu akan dalam pemahaman dia itu adalah menyakiti Allah, baik itu kepada orang kafir. Ya. Wal muru'ah, ya, harga diri. Ya, muru'ah di sini muru'ah agama, ya. Ya, dia sayang kepada dirinya agar tidak disiksa oleh Allah, maka dia melakukan kebaikan tubuhnya itu. Itu muru'ah. Ma yujibul inqiyada ilaihim. Ini yang membuat orang itu taat kepada mereka. Wal i'timad bi amridin, dan bergantung kepadanya, dunianya kepada mereka, para mursyidin itu. Karena li ilmihim bit tajribah. Karena ilmunya sempurna. Dengan apa sempurnanya? Dengan tajribah. Semua amal ibadah itu dia memiliki hakikatnya. Ini ikhlas, ini sabar, itu ridho. Maka ibadah yang dilakukan dengan hakikat ini akan memberikan pelajaran lain. Makanya kata Nabi, man amila, ya, taib, wa tahaqququ diyanatihim bisunnah. Agamanya betul-betul terrealisasi dengan sunnah. Sunnah Nabi itu bukan hanya zahir tetapi batin. Wa kamali muru'atihim bimakarimil akhlaq. Begitu juga muru'ahnya, wibawanya itu dengan akhlak. Fahum surujul huda. Mereka lah pelita-pelita hidayah. Wa masabihin duja, ya, dan pelita di kegelapan. Alladzina yu'khadhu anhum an ilmu wal khal. Yang diambil dari mereka ilmu
Dan hal itulah keadaan jiwanya. Kita mengambil akhlak, itu mengambil hal dari dia. Makanya kata ulama mengatakan afdalul ilmi ilmul hal, bukan ilmul akal. Ilmu yang sudah ada di dalam jiwanya, bukan ilmu yang ada di. Ya. Dia menulis kitab sabar, ada nggak sifat sabar di sini? Dia menulis kitab ikhlas, ada nggak ikhlas di sini? Maka jika mengajarkan ikhlas dengan menyikapi ikhlas, inilah dakwah bil hal, bukan dakwah bil qaul, seperti itu. Ya kalau nggak punya hal, bagaimana dakwah bil hal? Ya, bawaannya dakwah berisik aja, teriak-teriak aja dakwahnya. Ya. Wa yurja'u ilaihim fi tahqiqil amal, dan menjadi rujukan bagaimana agar dia dapat merealisasikan amal di jiwanya. Wa ghairuhum wa in sabatat khususiyatuh wa zaharat maziyatu lam tu'man ghailatuh fatubarraku bihi limakani maziyatihi wa la yuqtada bihi khaufan min taqallubihi wa adami kifayatihi. Adapun selain mereka, meskipun ada khususiahnya, ya, doanya manjur, ibadahnya luar biasa, itu ada khususiahnya, ilmunya masya Allah, wa zaharat maziyatuh, dan keistimewaannya juga nampak, tetapi tetap ghailatuhu lam tu'man. Apa ghailah itu? Ya. Ya. Apa namanya ghailah itu? Badanya pun ya tidak aman. Maka diambil berkahnya dia itu karena dia menjadi tempat keistimewaan, ada ilmu di situ. Dikasih hidayah untuk beramal, dan dia dikasih hidayah untuk berdakwah, dan dikasih hidayah untuk wala yuqtada bihi, tetapi tidak menjadi qudwah, tidak untuk mengambil hakikat agama itu. Ya, khaufan min taqallubihi wa adami kifayati, karena takut masih berubah dan dia memang tidak kafaah, tidak kapabel. Ya, bukan orangnya, bukan mursyidnya. Fa'rab dzalik, bisa royani haqiqati isyaratihi fik, dengan menjalarnya hakikat isarah Allah itu di dalam dirinya. Artinya tarikan Tuhan agar dekat kepada Allah, artinya Allah memberikan sifat-sifat mulia itu ke dalam diri kita, ya, melalui proses suhbah itu. Faqad qala Syekh Abu Madyan, Syekh Abu Madyan berkata, asy-syaikhu, seorang syekh. Kan tadi dikatakan itu sufi itu ada yang jadi syekh, ada yang tidak. Man sahidat lahu dzatuka bitaqdim. Ya. Syekh itu siapa? Adalah orang yang dirimu memberikan persaksian bahwa dia orang yang terkemuka. Ya. Jika kita sudah melihat bahwa dia orang yang memiliki hakikat itu dan patut ditiru, ya, wasirruka, dan mata batinmu yang paling dalam bitta'zim, mengagungkan. Contoh misalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu ya selalu memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi, tapi menolak, itu lain hal. Karena nafsu. Kenapa? Karena akal sehat, fitrah yang salim, ya, ini paham, bahkan ya, atau anak kepada orang tua, atau abang kepada adiknya, atau adik kepada abangnya, seperti begitu. Ya, bukan perkara dia menjadi muridnya, tetapi fitrah yang selamatnya itu mengakui bahwa dia orang baik. Ya, begitu juga syekh. Syekh ini bukan guru dalam arti syekh di sini maksudnya adalah seorang yang mempunyai kapabilitas sebagai mursyid, itu syekh dalam istilah tasawuf. Ya.
Kalau dalam istilah umum orang Arab, ya semua ulama dipanggil syekh. Tapi ini syekh dalam konteks murabbi maksudnya. Asy-syaikhu man hadzabaka bi akhlaqih. Guru itu yang mendidikmu dengan akhlaknya, bukan dengan kayak tadi tuh. Ibu itu kalau ingin anaknya sabar, sabarin aja. Besok sabarnya itu tertuang ke kotak ruhnya itu. Mungkin ketika masih hidup belum dapat, begitu ibunya udah mati baru. Maka kita melihatkan seorang murid atau seorang anak bagi gurunya, begitu gurunya mati muncul, ya Allah mirip banget gurunya ada. Seperti itu. Wa adabaka bi itraqih, dan dia mendidikmu dengan itraqih. Apa? Dengan ketawaduannya, dengan ketundukannya. Wa anara batinaka bi isyraqih, dan dia menyinari batinmu dengan cahaya batinnya. Asy-syaikhu, syekh adalah man jama'aka fi huduri. Syekh itu adalah yang mengajak maha apa-apa Allah itu untuk menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah, dan Allah menerangkan tentang kekuasaannya dan menunjukkan sifatnya. Wa hafizaka fi maghibihi, dan guru itu adalah yang menjagamu ya di saat dia jauh darimu, dan dia yang mengajakmu bersama Allah ketika kita bersama dia. Ketika dia tidak bersama kita, dia tetap menjaganya. Apa? Mendoakannya. Dan ini makna yang sering dipahami. Guru meskipun mati itu dari kuburan tetap ya. Itu akan kita bahas bulan depan insyaallah, jika ada umur dan ada apa maksud pemahaman seperti ini ya. Guru mau mengajar